PKS Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Marilah kita berdoa seturut dengan teks yang terdapat dalam Kidung Jemaat 233. Kita berdoa. Roh Kudus, turunlah dan tinggallah dalam hati kami. Dengan cahaya kasih-Mu terangilah jalan kami. Api-Mulah pembakar jiwa kami, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan kami. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, Jemaat Tuhan GKPI Satria Grogol, selamat Hari Pentakosta bagi kita semua. Pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada Hari Raya Pentakosta ini diambil dari surat Rasul Paulus ke Jemaat Roma, pasal 8 ayat 8 hingga 11, bagian dari nas yang terdapat pada ayat 1 sampai 17 yang diberi judul di Alkitab kita, Hidup oleh Roh. Supaya kita mendapat pemahaman yang lebih lengkap, izinkan saya membaca mulai dari ayat 5 dan nanti tetap berakhir pada ayat 11. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, izinkan saya bertanya, apakah Anda sudah penuh roh? Penuh Roh Kudus? Apakah Anda sudah masuk kategori orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus? Silakan jawab. Bisa secara spontan, bisa juga dalam hati. Saya menduga bahwa di antara kita, walaupun tidak ada yang langsung tunjuk tangan, akan ada yang mengatakan, sudah, saya sudah penuh dengan Roh Kudus. Kalau sudah, baguslah ya. Tetapi mungkin ada juga yang menjawab, belum. Tapi mungkin ada pula yang bertanya, apa arti dan maksud penuh roh atau dipenuhi oleh Roh Kudus? Jawaban atas pertanyaan ini bisa macam-macam. Hari ini gereja kita bersama dengan gereja sedunia merayakan Hari Raya Pentakosta
dan di gereja kita tema dari perayaan Pentakosta hari ini adalah hidup dalam roh. Di sini saya membawa buku kecil yang berjudul Pokok-pokok Pemahaman Iman Gereja Kristen Protestan Indonesia. Ini lebih kurang sama juga dengan konfesi. Tadi Pak Penatua Simorangkir bertanya kepada saya, apakah semua warga jemaat sudah mengenal dan memahami isi buku ini? Saya bilang jangan tanya saya, tanyalah anggota jemaat kita di GKP Satria ini. Mudah-mudahan sudah ya. Ini kan sudah dipelajari juga di katekisasi ya. Atau malah tidak sempat. Ya, itu tanggung jawab kita lah untuk menyampaikan kepada anak-anak atau siswa katekisasi. Nah, di dalam pokok-pokok pemahaman iman GKPI ini antara lain dikatakan Roh Kudus adalah Allah yang berkenan hadir dan diam di dalam hidup kita. Roh Kudus juga memberi kepada orang beriman berbagai karunia roh yang bertujuan membangun tubuh Kristus yaitu gereja. Roh Kudus juga membarui hidup manusia agar menjadi manusia dan ciptaan baru serta menghasilkan pelbagai buah roh. Nah, pemahaman iman GKPI ini didasarkan pada sejumlah nas Alkitab. Dan salah satu yang diacu atau dijadikan dasar adalah nas hari ini. Lengkapnya itu Roma 8 ayat 1 sampai 17. Nah, di dalam nas ini dipertentangkan dua hal. Kita tadi sudah lihat dalam bacaan itu ya. Hidup dalam daging atau hidup menurut daging dan hidup di dalam roh atau hidup menurut roh. Nah, apa yang dimaksud dengan hidup di dalam daging atau menurut daging? Ungkapan ini seringkali dipahami dengan sempit baik oleh jemaat yang baru tumbuh di kota Roma sekitar 1960 tahun yang lalu maupun oleh banyak orang Kristen hingga sekarang. Misalnya mereka memahami ungkapan hidup di dalam daging itu berarti rakus makan minum supaya badannya gendut atau gembul. Kalau dalam bahasa Batak itu disebut apa itu? Si papangan mago. Atau orang yang suka minum minuman beralkohol. Kalau di Tanah Batak itu namanya si subur tua. Mudah-mudahan gak ada di jemaat kita ya. Atau orang yang mengumbar hawa nafsu seksualnya secara bebas dan tidak terkendali. Itulah yang dipahami sebagai arti dari hidup di dalam daging. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan melalui Rasul Paulus di sini lebih dari itu. Nah, semua itu tadi dihubungkan dengan kematian tapi juga kebangkitan Kristus, lalu juga dengan kematian dan kebangkitan kita, dan dikatakan di situ bahwa yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian maupun nanti yang membangkitkan kita itu adalah Roh Allah, Roh Kudus. Dikatakan di ayat 10 tadi, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Lalu berdasarkan itulah dikatakan kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita adalah juga karya Roh Kudus. Itu tadi kita baca pada ayat yang ke-11. Nah, ini sangat penting bagi kita, terutama kita atau kami yang sudah lansia. Mana paduan suara lansia? Biasanya ada. Ikut ke Jogja? Atau sedang melakukan apa? Kalau kawan saya ini Pak Raja Pasaribu lansia juga dia ini.
Jadi kita lansia ini kan sudah mulai bau tanah lah ya. Iya. Dan sudah mulai menghitung kapan game, kapan selesai. Ada yang sangat siap, tapi ada juga yang ketakutan. Paling tidak bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana nanti akhir hidupku? Banyak orang yang takut menghadapi kematian karena tidak mampu membayangkan apa yang bakal terjadi atas dirinya kalau tiba saatnya mati. Tetapi sebagai orang yang percaya pada Kristus yang bangkit, yang dibangkitkan oleh Roh Allah dari antara orang mati, kita juga akan mengalami kebangkitan. Tubuh kita yang fana ini, yang mungkin dulu cantik, gagah dan sebagainya, tapi sekarang sudah peot. Kita ini kan lansia ini orang-orang yang top ya, tua, ompong, peot. Nah, satu ketika berakhirlah itu semua, tapi kita diberi kepastian oleh firman Tuhan termasuk hari ini bahwa tubuh kita yang fana ini, yang pasti satu saat mati, pasti juga akan dibangkitkan oleh Roh Kudus, Roh Allah yang penuh dengan kuasa dan pengasihan ini. Bapak Ibu saudara-saudara mungkin sudah bosan mendengar cerita saya ya, tentang bagaimana tubuh saya yang ringkih ini selama 20 tahun ini sudah dirongrong oleh macam-macam gangguan kesehatan. 20 tahun yang lalu pogu atau empedu sudah diambil. 10 tahun yang lalu 4 titin marakup dipasang di jantung saya. 6 tahun yang lalu datanglah diabetes. 4 tahun yang lalu datanglah osteoartritis, pengapuran di tulang yang membuat persendian sangat sakit, dan itu saya alami tiap hari. 3 kali sampai 4 kali seminggu saya harus ke rumah sakit atau ke dokter. Besok saya ke dokter atau ke rumah sakit, dan seterusnya sampai hari Jumat ini. Ya begitulah tiap minggu. Tapi entah kenapa sampai sekarang saya belum diizinkan pensiun oleh tempat atau sekolah tempat saya mengajar. Saya masih terus bekerja dan seringkali dari subuh hingga larut malam. Sering saya harus akui saya mengeluh karena rasa sakit. Untung tidak menular ya Bapak Ibu, jangan takut, tidak menular penyakit saya ini. Tapi di sisi lain saya sungguh bersyukur bahwa di tengah keadaan ini Tuhan masih memberi kepercayaan kepada saya, bahkan juga memberi berbagai karunia roh kepada saya. Dan saya yakin walaupun saya satu ketika akan mati, sama seperti semua manusia, Ia akan membangkitkan saya. Saya akan maulai kebagian dalam kebangkitan Kristus. Itu tidak hanya menyangkut diri saya, tapi juga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sekarang saya mau tanya, ada di antara Anda yang tidak punya keyakinan seperti itu? Semua punya keyakinan demikian ya. Karena itu, terutama kawan-kawan lansia, tenang-tenang sajalah, nikmati hidupmu sampai game. Hidup di dalam roh tidak hanya menyangkut kehidupan individual, kehidupan pribadi orang per orang, melainkan juga secara komunal, secara bersama-sama atau bahkan sebagai perhimpunan. Nas ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus ke jemaat Roma, yang kita tahu jemaat ini terus bertumbuh di dalam macam-macam kesulitan, dalam macam-macam penindasan, di dalam macam-macam penderitaan.
Ada memang jemaat-jemaat yang hilang akibat penindasan itu. Tapi kita bersyukur bahwa sampai hari ini jemaat Roma masih hidup, dan di tengah-tengahnya ada sebagian dari kota Roma itu yang namanya Vatikan. Disitulah bersinggasana Paus, pemimpin gereja Katolik yang besar itu. Kita tahu ya, di dunia ini yang penduduknya kira-kira 7,7 miliar, ada sekitar 2,3 miliar orang Kristen, dan yang anggota gereja Katolik itu 1,2 miliar. Lebih setengah dari seluruh orang Kristen di dunia. Kalau GKPI ini kan memang cukup besar, anggotanya kira-kira 300.000. Di antara 41.000 organisasi gereja di dunia ini. Yang terbesar itu adalah gereja Katolik. Kita syukuri bahwa di kota Roma itu, jemaat Roma yang disapa oleh Paulus masih ada sampai sekarang, dan itu bisa memberi kita juga keyakinan jemaat kita ini, walaupun tidak sebesar jemaat di Roma, tidak sebesar Vatikan, akan tetap bertahan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita dengan demikian juga bisa melihat bahwa yang disampaikan Tuhan melalui Rasul Paulus ini tidak hanya berlaku bagi kita, orang per orang, tapi juga berlaku bagi umat manusia di seluruh dunia. Kita sadari bahwa di dunia ini ada banyak persoalan, ada banyak permusuhan, ada banyak penderitaan, ada peperangan dan kebencian. Kita tidak usah bahas perang Rusia, Ukraina, dan macam-macam soal lain. Kita batasilah pada jemaat kita dan keluarga kita. Semoga di dalam keluarga kita masing-masing dan di dalam jemaat ini tidak ada yang hidup di dalam daging atau menurut daging seperti yang tadi sudah kita lihat. Dan ini memang tidak mudah, karena setiap hari kita dipapar atau diterpa oleh banyak godaan. Coba kita buka HP kita masing-masing. Banyak yang bagus di situ ya, dan kita senang. Ada yang senang memelototinya 18 jam satu hari. Dan di situ banyak hal yang indah, tapi juga banyak hal yang membahayakan. Di tengah-tengah macam-macam paparan, godaan, ataupun permasalahan yang mengerikan, mengandalkan kasih dan pertolongan Tuhan, kita terus dan boleh melanjutkan perjuangan kita, mengisi hidup kita dengan hidup di dalam roh atau hidup menurut Roh Kudus. Martin Luther, reformator gereja yang semula dicap pemberontak oleh gereja Katolik, tapi belakangan sudah dihormati juga sebagai pembaru gereja, termasuk pembaru gereja Katolik. Dalam sebuah tulisannya yang berjudul Kebebasan Seorang Kristen, antara lain berkata, perbuatan baik tidak menjadikan kita menjadi orang baik, tetapi orang baik mengerjakan perbuatan baik. Kiranya kita semua adalah orang-orang baik yang mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Dan itulah tandanya bahwa kita semua sudah dipenuhi Roh Kudus dan hidup di dalam Roh Kudus. Roh kehidupan itulah yang terus menguatkan kita, dan itulah yang membuat kita mampu terus berjalan, mampu terus mengerjakan hal-hal baik, sampai tiba waktunya kita mengakhiri hidup kita, tapi tidak berakhir di situ. Kita mengalami kebangkitan dan hidup yang kekal sebagai rangkaian
dari kebangkitan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Di tengah kehidupan ini kita juga mengalami macam-macam kebangkitan. Bangkit dari ketakutan, bangkit dari keputusasaan, bangkit dari ketakutan atau kekhawatiran dan sebagainya. Dan puncaknya bangkit di dalam tubuh yang baru bersama-sama Dia yang sudah lebih dulu bangkit, yaitu Yesus Kristus. Selamat menjalani kehidupan yang penuh dengan roh. Selamat hari Pentakosta. Amin. Allah yang adalah roh, yang juga menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kami dari dosa, yang telah mati tapi juga dibangkitkan oleh roh Allah. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau pada hari Pentakosta ini kami boleh kembali disemangatkan, dihidupkan pengharapan maupun juga hasrat dan semangat kami untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan karuniakan ini. Di dalam keyakinan bahwa Tuhan juga mengaruniakan berbagai karisma di dalam diri kami dan membuat kami juga bisa membuahkan serangkaian buah roh. Perkenankanlah kami berdoa untuk banyak hal yang berlangsung di jemaat-Mu GKP Satria Grogol ini. Kami mau berdoa bagi para lansia, biarlah mereka tetap juga bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini. Kami mau berdoa bagi anak-anak kami semua, baik yang sudah beranjak dewasa maupun masih kecil. Biarlah Tuhan juga memimpin dan memberkati pertumbuhan mereka. Mereka menjadi manusia-manusia yang hidup menurut roh. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah di tengah-tengah keadaan mereka, mereka tetap juga boleh mengalami kasih karunia Tuhan, dihidupkan dan disemangati oleh roh Tuhan yang terus bekerja di dalam diri mereka. Dan apabila Tuhan berkenan, mereka semua mendapat kesembuhan. Kami mau berdoa bagi yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Biarlah mereka juga mensyukuri hidup yang masih Tuhan karuniakan, dan mereka juga boleh menghasilkan banyak buah roh di dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa bagi macam-macam kegiatan yang akan diselenggarakan di jemaat ini, entah di sepanjang minggu ini maupun pada hari-hari dan minggu-minggu berikutnya. Biarlah jemaat ini boleh melaksanakannya dengan penuh semangat dan kegembiraan di dalam keyakinan bahwa roh Tuhan terus memimpin jemaat ini, baik secara pribadi, setiap anggotanya, maupun secara komunal, seluruh persekutuannya. Ada banyak yang kami mau doakan ya Tuhan, tetapi kemampuan kami terbatas, kata-kata kami terbatas, dan waktu kami pun terbatas. Namun kami yakin bahwa di balik semua keterbatasan kami, Tuhan mencintai kami dan memberi yang terbaik bagi kami karena kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Dan SI Tonang Official, Inspiration, Education, Collaboration.